Kembali lagi berjumpa dengan saya Alex di dalam acara Babi Bahas Biologi. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali. Kita sudah ada di episode ketiga, di mana episode ketiga kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, episode kedua, yang membahas tentang penyataan kewahyuan ataupun revelation dalam bahasa Inggrisnya. Jadi di episode ketiga kali ini saya akan membahas penyataan itu ada dua jenis penyataan. Yang pertama penyataan secara umum dan juga penyataan secara khusus. Penyataan secara umum maksudnya itu jangkauan dari penyataan ini adalah untuk semua orang. Sifatnya universal, namanya juga umum. Jenis-jenisnya apa saja sih? Apa saja yang termasuk di dalam penyataan umum? Yang pertama itu ada gunung atau bisa dikatakan alam semesta. Semua orang menikmati alam semesta, tidak hanya orang Kristen saja, tidak hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang menikmati alam semesta. Lalu ada juga hati nurani. Setiap orang memiliki hati nurani, di mana dia pasti memikirkan hal yang baik, apa yang baik yang dia lakukan kepada orang lain. Dia mengetahui tentang kebaikan, kebenaran-kebenaran secara mendasar. Itu adalah contoh dari penyataan secara umum. Lalu penyataan secara khusus. Penyataan secara khusus itu jangkauannya hanya untuk orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Misalnya seperti mimpi. Mimpi itu Allah berkomunikasi kepada manusia, kepada ciptaannya melalui mimpi orang tersebut. Bisa kita katakan mimpi itu dialami oleh Yusuf, suami Maria, di mana dia mendapatkan mimpi bahwa dia harus mengambil Maria sebagai tunangannya. Lalu yang kedua, penglihatan. Penglihatan itu di dalam Alkitab ada beberapa orang yang mendapatkan penglihatan. Di dalam Perjanjian Lama, Yesaya mendapatkan penglihatan tentang bangsa Yehuda dan Yerusalem. Lalu di Perjanjian Baru ada Yohanes yang mendapatkan penglihatan, di mana dia menulis kitab Wahyu pada saat di Pulau Patmos. Yang ketiga, Teofani. Teofani ini penampakan Allah kepada manusia. Jadi sebelum Allah berinkarnasi menjadi manusia atau yang biasa dikenal sebagai Kristus, Teofani ini dikaitkan dengan kemunculan malaikat Tuhan yang menyampaikan pesan kepada manusia. Misalnya seperti Hagar yang didatangi oleh malaikat Tuhan, dan juga malaikat Tuhan yang ada di dalam, atau malaikat Tuhan yang menyerupai nyala api yang menampakkan diri kepada Musa. Lalu selanjutnya ada malaikat. Malaikat itu utusan daripada Allah untuk berbicara tentang pesan Allah kepada manusia. Misalnya seperti Yohanes yang mendapatkan pesan, yang diberikan pesan oleh malaikat di dalam Wahyu 1 ayat 1. Selanjutnya nabi-nabi. Nabi-nabi ini termasuk juga di dalam penyataan khusus, karena nabi-nabi ini menyampaikan pesan daripada Tuhan, daripada Allah kepada orang-orang pada zaman dulu, orang-orang Israel khususnya. Jadi di dalam Perjanjian Lama, nabi itu bertugas membawa pesan kepada Allah, membawa pesan kepada suatu bangsa, maksud saya. Lalu yang keenam itu, ini yang paling penting, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus termasuk di dalam penyataan khusus, karena hanya orang-orang yang beriman kepada Yesus atau hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang diberikan penyataan khusus ini. Lalu Alkitab termasuk dalam penyataan khusus, karena Alkitab dipakai oleh orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Yesus
mencari kebenaran-kebenaran tentang Kristus atau kebenaran-kebenaran tentang Allah. Jadi itu dia dua jenis penyataan, yaitu penyataan umum dan penyataan khusus. Hanya sampai sini episode ketiga kita, babi episode ketiga. Di selanjutnya saya akan membahas tentang pengilhaman. Bagaimana Allah memberikan firman-Nya kepada manusia. Sampai jumpa kembali dengan saya di acara Babi Bahas Bibliologi.